billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnan nutfata 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fa kasrawna 'idhaman lahman. Wa laqad khalaqnal insana, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia min sulalatin min tin, dari sari pati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kemudian kami jadikan segumpal air mani fi qararin makin, dalam tempat yang paling kokoh. Ayat ini menjelaskan bagaimana proses kejadian manusia. Proses kejadian manusia itu yang pertama, Allah menciptakan manusia min sulalatin min tin, dari sari pati tanah. Dari sari pati tanah. Yang dimaksudkan sari pati tanah itu apa? Nasi. Ini prosesnya dari padi. Padi ditanam, tebar dingin, ditandur, ditanam, kemudian menjadi padi. Setelahnya menjadi padi, diselit menjadi beras. Setelahnya menjadi beras, dimakan oleh kita. Dari makanan ini keluar yang namanya sari pati. Buah-buahan ditanam di tanah, kemudian kita makan. Dari makanan itu menjadi sari pati semuanya. Apakah itu makanan, apakah itu buah-buahan, Allah yang menciptakan. Yang menciptakan buah-buahan Allah. Makanya di sini ayatnya wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kami ciptakan manusia dari sari pati. Kita makan beras, ada sari pati. Kemudian dari sari pati ini tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kami jadikan dari sari pati itu nutfah, air mani fi qararin makin, yang ada dalam rahim atau wadah yang paling kokoh. Apa yang dimaksud nutfah itu? Para bapak yang Allah hormati, setelahnya sari pati dimakan oleh manusia, kemudian dari sari pati itu menjadi air mani untuk laki-laki dan sperma untuk perempuan, atau sperma dan ovum. Campur dari siji, sewise campur anane sperma dan ovum menjadi sebuah ketetapan yang disebut dengan proses kehamilan. Jadi proses kehamilan di mana? Pada sebuah nutfah. Nutfah ini berada dalam sebuah rahim seorang ibu. Dari nutfah ini tergantung daripada manusianya. Artinya apa? Anane mani yang akan menjadi manusia, kemudian dari proses sari pati tanah yang dia makan, tergantung cara makannya. Cara makannya bagaimana, cara mendapatkan makanannya bagaimana. Oke, misalnya sari patinya sama, berasnya pada, gabai pada, padinya pada, tetapi dia didapatkan dari sesuatu yang
tidak diperkenankan atau yang tidak dihalalkan, maka ketika menjadi saripati, saripati itu juga menjadi yang tidak dihalalkan. Kita makan buah-buahan, buah-buahan sama kita makan, tetapi buah-buahan yang kita makan dapat mencuri. Kemudian kita makan menjadi saripati. Dari saripati itu menjadi nutfah. Berarti nutfah yang kita makan itu adalah akan menjadi nutfah yang tidak dihalalkan. Apa saja bentuknya? Dari saripati menjadi nutfah, dari nutfah itu dalam 1 bulan, sehingga disebut dengan kehamilan yang pertama. Kehamilan yang pertama itu dalam bentuk sebuah nutfah. Nutfahnya berbeda-beda, Pak. Air maninya berbeda-beda. Ada air mani yang berkualitas, ada yang tidak berkualitas. Ketika air mani yang didapatkan dari saripati dari yang tidak berkualitas, maka akan lahir sebuah anak keturunan, dan keturunan itu tidak berkualitas. Kalau nutfahnya berkualitas, maka dia akan menjadi anak yang nantinya anak itu yang disebut anak berkualitas. Disinilah yang disebut netes. Dari netes kemudian netes. Hari netes apa? Hamil yang pertama ini adalah disebut nutfah. Nutfah ini hamil yang pertama. Jadi punten kamu ibu-ibu, ketika mentang pertama di kandungan pertama ini adalah disebut nutfah. Nutfahnya seperti apa? Seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya dari yang haram, maka akan melahirkan netes nutfah yang haram. Kalau seorang suami memberikan nafkah dari yang halal, kemudian netes menjadi nutfah, berarti nutfahnya menjadi nutfah yang haram, yang bersih. Jadi proses kejadian manusia pada hari yang pertama ini meneteskan sebuah tetesan yang disebut namanya nutfah. Kemudian bagaimana proses nutfah ini? Makanya di dalam ayat Al-Quran pakainya bukan kolako, tetapi ja'ala. Jadi yang menjadikan apakah air mani atau nutfah itu bagus atau tidak, berkualitas atau tidak, tugasnya manusia. Jadi tugas manusia di mana? Ja'alnahu nutfatan, kokon dari kata nutfah yang bermutu. Jadi tugas apa? Kokon aha enek gua. Jadi proses kejadian manusia lahir ya anak, pada tugasnya manusia di kokon apa? Kokon aha enek menjadi nutfah. Apa aha enek? Pada kesekitar kokon seneng-seneng. Ya, kokon seneng-seneng. Ini, nah, ketika seneng-seneng inilah tugas kita supaya keturunannya berkualitas. Carilah sebuah nutfah, carilah sebuah keturunan yang berkualitas. Keturunan yang berkualitas itu seperti apa? Makanya punten Pabo, bangga mentengan pertama ke wong lanang kokon gawe rezeki sing halal. Supaya apa? Supaya bayine ku halal, bayine ku bener. Kudu sebaliknya. Apa sebaliknya? Lamun wong lanang tukang mabok pada saat istrinya hamil pertama, nutfahnya bercampur dengan yang mabok, maka jangan heran kalau nanti anak yang menjadi anak yang tukang mabok. Tergantung daripada bapak. Mantangan pertama itu seperti apa? Kalau mantangan pertama nutfahnya bagus, akan bagus, berkualitas. Bangga mantangan pertama rajin ibadah anaknya. Bangga mantangan pertama sampian aha karung lana kecelakaan ini sedurunge kawin wis menutupnya, maka di sini akan menjadi sebuah nutfahnya menjadi anak yang haram. Ini Pak, yang tugas kita membantu menjadikan nutfah yang bermutu, nutfah
pastinya akan kita melahirkan generasi anak yang tukang mabok. Bulan pertama. Kemudian bulan yang kedua. Ya. Bulan yang kedua ini yang sebab pertama. Tsumma khalaqnan nutfatan 'alaqatan. Kemudian kami ciptakan nutfah itu segumpal darah. Bahkan macam telur, air maninya dirubah, diciptakan oleh Allah menjadi segumpal darah. Ini mah dulu tugasnya manusia, tugasnya Gusti Allah. Karena apa? Karena ayat sekolah. Jadi dulu prosesnya kita Bapak dari nutfah menjadi segumpal darah. Bulan yang ketiga, tsumma khalaqnal 'alaqata mudghatan. Kemudian kami ciptakan segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Bakal bulannya bulan ketelu, maka si maune alaqot jadi segumpal daging. Bakal matematik papat, pribadi matematik papat. Fakholak al-mudghata idhaman. Kemudian kami ciptakan segumpal daging itu menjadi tulang belulang. Bakal matematik papat. Wawadot niki arane sing disebut idhaman, wis menjadi apa? Tulang belulang. Artinya apa? Bakal matematik papat itu sudah dalam bentuk sebuah proses, Pak. Makanya ketika kita akan memberikan bacaan, misalnya acara 7 bulan, hari 7 bulan belum terjadi, tetapi yang pas di mana? Pada usia 4 bulan, usia 4 bulan silakan diisi anak itu dengan apa? Bacaan Al-Quran. Bukan umur 7 bulan. Umur 4 bulan diisi dengan bacaan Al-Quran yang disebut acara mupati. Setelah umur 4 bulan itu bagaimana di dalam kandungan? Fakasawna idhama lahma. Kemudian kami jadikan tulang belulang itu menjadi daging yang membungkus tulang. Menjadilah daging yang membungkus tulang pada usia 5 bulan. Dari usia 5 bulan itu menjadi apa? Pada usia 6 bulan menjadi nafas. Nafas itu rupa yang sempurna. Jadi bangkau batul mentang umur kali 6 berarti bayi itu sudah dalam bentuk rupa yang sempurna. Berarti Pak sampai misalnya acara 7 bulan di kene itu sudah dibagi umur 6 bulan. Kemudian pada usia 7 bulan, di mana usia 7 bulan itu adalah menjadi tifl, menjadi tiflun, yaitu bayi yang sempurna. Makanya pada usia itu bulanku wis dadi bayi dalam lele muter-muter wis anak bayi ini kedeko. Tadi ketika di sini sudah ada bayi, apakah kita perlu mengisi agar anak dengan baca Al-Quran? Yang paling baik adalah usia 4 bulan. Duduk usia 7 bulan. Dari acaranya duduk acara 7 bulan, tetapi acara 4 bulan yang disebut dengan mupati. Kenapa perlu adanya mupati? Sebab proses itulah yang terjadi pada usia 4 bulan. Memang ada kebiasaan kita ya belang. Ada itu belum secara kelahiran Pak. Sudah menjadi tifal, menjadi bayi yang sempurna. Terus usia 4 bulan apa? Menjadi haunan. Haunan itu apa? Masa penantian, masa ketenangan untuk lahir. Jadi bakal umur bocah bayi dan umur 2 bulan, di sini ada sebuah masa yang namanya masa akan dilahirkan.
jadi netes berupa air mani. Setelahnya netes apa? Netes. Siji loro telu papat lima enam tujuh. Setelahnya netes apa? Netes, netes, nitis, netes, netes, nitis. Nitis itu apa? Pada usia 9 bulan, disinilah sebutannya dengan sebutan insan. Apa sebutan di sini itu? Manusia utuh yang siap untuk lahir di bumi. Jadi bapak usianya 9 bulan, wis dadi di kandungan wadon upa, wis dadi manusia yang disebut insan. Tinggal menunggu saatnya lahir. Namun hadirin yang berbahagia, sebelum manusia itu lahir itu apa? Manusia ada 2 perjanjian dengan Allah. Sebelum manusia itu dilahirkan ada 2 perjanjian. Yang pertama adalah mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Al-A'raf ayat 170. Alastu bi rabbikum, hei janin, bukankah aku adalah Tuhanmu? Janin secara pandai itu ngomong, qalu bala syahidna, betul ini Gusti, saya menyaksikan engkau adalah Tuhan. Wa inna kunna an hadza laghafilin, hanya saja kami dalam keadaan lupa. Artinya sebelum proses kelahiran anak menjadi insan, sebelum lahir di dunia sudah ada perjanjian. Apa perjanjian yang pertama? Mengesahkan Allah. Jadi bayi sing ana liwat kang rabi sampeyan kok bangga harapan lahir wis ngerti, wis ana perjanjian. Jadi seterusnya lahirku. Alastu bi rabbikum, bukankah Allah adalah Tuhanmu? Tugas siapa? Setelahnya lahir, serok esahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tugas yang pertama. Jadi perjanjian yang pertama apa? Mengesahkan Allah. Perjanjian yang kedua, taat karo Gusti Allah. Jadi sampean lahir kene dalam nganggo kampung, dalam nganggo sarung, ibadah mengesahkan Allah, berarti sampean menepati janji pada waktu kita akan lahir. Pada waktu manusia akan lahir, janjinya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah kita beruntung dalam hadiuan, dalam nganggo sarung, dalam nganggo kampung, dalam di masjid, dalam di kajian, dalam ibadah, karena ini yang menepati janji yang diucapkan sebelum lahir. Janji yang kedua apa? Taat karo Gusti Allah. Jadi kita ibadah karo Gusti Allah, salat, puasa, haji dan sebagainya yang dalam bentuk taat adalah karena kita melaksanakan janji yang diucapkan sebelum lahir. Jadi sebelum lahir bisa janji, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah Gusti, kita ibadah, kita puasa, kita sholat, taat kepada Gusti Allah, berarti kita sudah sedang melaksanakan janji yang diucapkan sebelum lahir. Lalu ketika sebelumnya lahir apa? Di sini perjanjian yang pertama mengesahkan Allah, yang kedua mentaat. Supaya apa anak janji kunku? Sebab wokatan lamun sampean engkau meninggal dunia, kemudian ditagih janji lagi, siraki sholat beli. Orang jadi kalau menjual orang janji jual apa dia kalau sampai. Nah ini adalah nanti akan ditanyakan. Supaya jangan ditanyakan, maka janji itu dibuat. Baru kemudian pada usia 9 bulan menjadi insan. Insan itu apa?
manusia sempurna yang siap lahir ke dunia. Hadirin yang berbahagia, hanya dalam proses kelahiran inilah, awas, kadang-kadang anak jemoman keluhon, anak sing lahiran keluhon, anak sing lahiran orang keluhon, priben kudu. Pertama, ketika akan lahir ada sebuah janji. Janjinya apa? Engkau akan lahir satu, punya istri, rezekinya ini, punya suami, suaminya ini, rezekinya ini, umurnya ini, ajalnya ini, diterima. Jadi siraki harapan lahir dalam beli lamun siraki laki piye turun gelem, rezekine gelem, ajale gelem, enak-enake gelem, ya wis bakal kabeh didorong oleh malaikat. Kemudian lahir yang namanya insan, sehingga di dalam ketika istri lahir, anak sing disebut bukaan siji, bukaan loro, sampai kira bukaan betul. Nah, sama bukaan siji, bukaan loro, bukaan telu, bukaan papat, bukaan lima, bukaan enam, itu bonus sangat. Maksudnya dia apa? Perjanjian CJ masalah umur, tidak dijengkok umurnya 1 tahun, gelem beli, urun, gelem CJ, bukan loro, ukur rezekine, sirake mengkene-mengkene, gelem, kabeh telu, enak-enake gelem, kabeh bapak jodohnya gelem, sampai kepada 9 bukan, seusai gelem kabeh didorong oleh malaikat, akhirnya lahirlah. Ini yang disebut dengan bukaan ketika seorang istri akan melahirkan. Tapi si nomor loro, pada saat harapan lahir nanti beli gelem, silake mengkolah tidak ingin ya, ori beki berenak, gelem beli, mau umurnya cendak gelem beli, mau kabeh beli gelem, ya wis dibasuh janin itu dengan darah, kemudian dikeluarkan sehingga lahir dalam kondisi keguguran. Kenapa keguguran? Karena tidak mau menerima sebuah perjanjian yang dituliskan ketika orang itu lahir. Jadi pada saat umur sangat nanti, disinilah proses janin menjadi manusia yang disebut. Inilah yang disebut netes, dan nitis kelahiran. Makanya di dalam ayat Al-Quran ada sebuah proses, jumlahnya ada 9 proses ketika seorang ibu akan melahirkan. Hadirin yang berbahagia, setelahnya lahiran itu apa? Bukan kamu mengetahui. Begitu lahiran, bocah nangis pak, nangis dikajakan. Nah, karena bocah begitu lahiran nangis, maka wong tuane kongkon ngadani niku ditengken, ngomati niku bikiwe aja sampai beli telingan. Sebab begitu lahiran dua anak selamat senang, beli telingan adan, beli telingan komat, langsung ditangkap pakai sintren. Karena apa? Karena pada saat sampean wong wadon lagi mekam, yang selalu dibaca adalah organ tarik. Jadi wajar lama sampean dia anak begitu, dia anak digelem ngaji Al-Quran, digelem maca, karena bibite, karena wong wadon besok akan ngaca Al-Quran. Coba lamun pada waktu usia sebulan, 2 bulan, 6 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, menjadi 7 bulan tifel, sudah begitu orang rajin membaca Al-Quran, maka anak tegak mengkop begitu lahir rajin baca Al-Quran.
siapa? Ada agama banyak kebetulan. Kenapa sih beli gelem maji? Kenapa sih beli gelem maji apa? Cuma karena damu ke bibit teh pada waktu lahir kan borong-borong ngaji. Borong-borong baca Al-Quran. Kenapa? Iya sing sedina-dina sing disetel mau baca. Anak sing anak ya kamu semacam-macam. Nah disinilah jangan menyalahkan anak. Ini adalah pendidikan yang penting. Jadi pendidikan yang utama itu di mana letaknya? Proses wong tua arpat sini ardi netes. Netes akan yang disebut nutfah, kemudian dari netes netes, baru dari netes kemudian nitis. Netes, nitis, netes berupa nutfah, netes hamil, nitis lahiran. Nah, pada saat lahiran inilah yang harus kita bangga bahwa kita punya anak sebagai investasi di akhirat. Ada yang berbahagia, maka disinilah setelahnya lahir disebut ada al-insan. Insan itu apa? Itu adalah menjadi manusia yang utuh yang akan siap menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang sekian. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.